Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang anak. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Yusran Fuad Muzaki. Yang kedua ada Laili Ramadhani. Dan yang terakhir ada Dimas Ainul Yakin. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang hiponim dan polisme. Baik, yang pertama adalah hiponim. Hiponim berasal dari kata Yunani kuno yang berasal dari kata hipo yang berarti di bawah dan anoma yang berarti nama. Secara harfiah atau bahasa bisa disimpulkan, hiponim merupakan nama di bawah nama lain yang dapat berupa kata, dapat berupa frase, dapat berupa kalimat yang maknanya termasuk bagian makna lain. Hiponim ini bersifat hierarki, maksudnya dapat ada kata umum dan ada kata khusus. Seperti contohnya kata merpati yang berhiponim dengan kata burung. Kata burung termasuk ke dalam makna khusus karena burung dapat mewakili semua jenis burung, sedangkan kata merpati merupakan makna khusus karena merpati cuma ada satu, yaitu burung merpati saja. Jadi dapat disimpulkan kata merpati dapat berhiponim dengan burung, sedangkan kata burung tidak bisa berhiponim dengan kata merpati karena kata burung dapat mewakili semua jenis burung yang lainnya. Dapat dicontohkan seperti kata bunga yang dapat dicontohkan seperti kata mawar yang berhiponim dengan kata bunga. Sama seperti merpati tadi, kata mawar termasuk ke dalam kata khususnya, sedangkan bunga termasuk ke dalam makna umumnya. Terus kemudian ada juga warna-warna seperti hijau, kuning, biru. Kata hijau, warna hijau, warna kuning, warna biru termasuk ke dalam makna khusus, sedangkan makna umumnya yaitu adalah warna yang dapat mewakili seperti yang tadi itu, ada warna biru, warna hijau, dan warna yang lainnya. Untuk bab selanjutnya yaitu polisme akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dimas Ainul Yakin. Di sini saya akan menyampaikan tentang polisemi. Polisemi sendiri itu dalam KBBI diartikan sebagai bentuk bahasa, yang mana kata, frasa, dan sebagainya yang memiliki makna lebih dari satu. Polisemi merupakan hubungan antara bentuk kebahasaan yang mempunyai makna terlaksana, berlangsung, berjalan dengan kaki. Polisemi juga sering diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu, yang mana seperti pada kata kepala dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti bagian dari tubuh, dari leher ke atas, bagian dari seluruh sesuatu yang terletak di sebelah atas atau depan dan merupakan hal yang paling penting seperti kepala suku, kepala kereta api, dan juga bagian dari sesuatu yang berbentuk bulat seperti kepala paku, kepala jarum, atau juga pemimpin atau ketua seperti kepala sekolah, kepala kantor, kepala stasiun, seperti itu. Polisemi sendiri yaitu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda, tetapi masih ada hubungan atau kaitan antara makna-makna yang berlainan. Misalnya kata kepala dapat bermakna kepala manusia, kepala jawatan, kepala sarung. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa makna polisemi adalah bentuk kata yang memiliki makna ganda yang saling berhubungan dan berkaitan meski sedikit, baik berupa makna sebenarnya denotasinya maupun konotasinya, yaitu kiasannya. Pada dasarnya, setiap kata itu hanya memiliki satu makna, yakni yang disebut makna leksikal atau makna yang sesuai dengan referennya. Umpamanya makna leksikal dari kata kepala di atas adalah bagian dari tubuh manusia atau hewan dari leher atau ke atas. Makna leksikal ini sesuai dengan referennya, yaitu yang memiliki makna dan memiliki banyak unsur atau komponen makna. Bentuk-bentuk polisemi. Polisemi ini memiliki bentuk yaitu dua.
yaitu polisemi berbentuk kata dasar dan juga polisemi berbentuk kata turunan. Yang dasar ini yang berupa morfem bebas dan tidak mengalami proses afiksasi, reduplikasi, dan gabungan proses. Di antaranya diberikan contoh. Kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna yaitu seperti tadi, bagian dari tubuh dari leher ke atas, bagian dari sesuatu yang terletak di sebelah atas atau depan dan merupakan hal yang paling penting seperti kepala suku, kepala kereta, dan lain-lain. Nah, jika polisemi berbentuk kata turunan yaitu polisemi yang mengalami proses afiksasi, reduplikasi, dan juga gabungan proses. Di dalam bahasa Bali misalnya ditemukan polisemi berbentuk kata turunan, seperti contohnya kata mencetak. Pada mulanya hanya digunakan pada bidang penerbitan buku, majalah, atau koran, tetapi pada kemudian maknanya menjadi meluas seperti tampak kalimat seperti misalnya Persija tidak berhasil mencetak gol. Nah, ini berarti kan tidak harus pada buku, tidak hanya pada majalah, tetapi bisa sama kata-kata yang lain. Pemerintah akan mencetak sawah-sawah baru. Kabarnya dokter akan mencetak uang dengan mudah. Pada kalimat pertama kata mencetak berarti membuat atau menghasilkan. Pada kalimat yang kedua berarti membuat, dan kalimat yang ketiga berarti memperoleh, mencari, mengumpulkan, dan menghasilkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dimas Ainul Yakin tentang polisemi. Di sini saya akan menjelaskan penyebab polisemi. Di penyebab polisemi yang pertama itu perluasan pemakaian. Nah, perluasan pemakaian yang artinya yaitu pertama, sebuah kata yang memiliki makna kontekstual tersebut mengalami perluasan makna sehingga bisa digunakan dalam kata dengan makna yang berbeda. Yang kedua yaitu pemakaian khas. Pemakaian khas ini tergantung dari di mana kata tersebut digunakan. Contohnya di dunia militer dan dunia kesehatan, pemakaian kata bedah tersebut beda. Yang kalau kesehatannya itu membedah bagian tubuh manusia, sedangkan dalam operasi atau bedah dalam dunia militer yaitu strategi untuk menghancurkan musuh. Yang ketiga yaitu pemakaian kiasan. Penyebab polisemi adalah pemakaian kata untuk makna kiasan. Kiasan karena pemakaian bahasa ingin membandingkan, mengibaratkan, memisahkan suatu kejadian tertentu dengan kejadiannya lain. Misalnya yaitu bunga. Nah, bunga di sini bisa berarti bunga bibir, kata-kata manis, bunga hati, orang yang disayangi, bunga uang yang di keuntungan dari meminjam atau menabung uang. Yang pertama itu pemberdayaan bahasa. Bahasa sebuah kata memiliki batas untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, maka dari itu dalam beberapa konteks sehingga pada giliran mengakibatkan kata tersebut memiliki banyak makna. Pada hakikatnya polisemi atau sebuah kata mempunyai makna ganda memberikan peluang bagi pemakai bahasa untuk berbahasa secara lebih kaya, lebih cermat, lebih bervariasi dengan tidak menimbulkan hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh polisemi. Contoh polisemi dalam ini saya akan menjelaskan kata kepala. Makna dasar kepala adalah bagian tubuh di atas leher yang di dalamnya berisi sebuah otak yang tersimpan saraf-saraf yang sangat penting untuk anggota tubuh. Di sini akan beberapa contoh di antara bagian benda setelah atas bagian depan, contohnya kepala tongkat, kepala surat dalam kata yang berpolisemi. Pemimpin atau ketua sebagai kiasan atau ungkapan kepala udang, kepala batu, keras kepala. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana berbagai cara polisemi itu muncul. Yang pertama, kegandaan makna dalam bahasa lisan sehingga diakibatkan oleh struktur fonetik kalimat tersebut, satuan akustik struktur yang bertali temali dalam satuan helaan nafas. Yang kedua yaitu faktor gramatikal, pemukul bisa berarti alat mengukur atau orang yang memukul. Yang ketiga faktor leksikal, bentuknya bisa polisemi atau homonim, sumbernya bisa bermacam-macam. Contohnya sebuah kata yang mengalami perubahan akan memperoleh makna baru.
Sebuah kata akan mempunyai makna ganda jika dipakai dalam lingkungan sosial yang berbeda. Ketiga, bahasa figuratif terutama menyangkut metafora juga besar peranannya dalam polisemi, misalnya kata mata yang bisa dalam mata pisau yaitu benda tajam. Yang keempat, pengaruh asing yang menimbulkan polisemi. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.